Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo jika dalam soal diketahui saldo pada periode sebelumnya. Saya ambil sebuah soal, membuat jurnal dan buku besar jika disajikan saldo awal. Nah ini, jadi dalam soalnya ada saldo untuk periode sebelumnya ya, per tanggal 1 Desember. Ini ada nama akun dan ada jumlah saldonya, lalu ada transaksi pada periode tersebut. Sehingga ada dua langkah. Yang pertama kita membuat jurnal umum untuk transaksi-transaksi ini. Lalu saldo yang tadi itu akan kita masukkan ke dalam buku besar yang kita buat ya, jadi digabungkan. Saya akan coba untuk mengoreksi pekerjaan siswa. Kita ambil satu contoh ya. Kemudian ini soalnya ya. Nah, ini untuk judul kita tetap buat begini, Andi Collection jurnal umum periode gitu. Ini sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian kita akan buat tabel jurnal umum seperti ini ya, ada tanggal, keterangan, rep, debit, kredit. Baik, kita coba periksa dulu hasilnya. Tanggal 2 dibeli berbagai macam atau macam-macam jenis bunga dan perlengkapan dekorasi. Berarti ini perlengkapan, karena belinya tunai maka dia kas. Perlengkapan kas. Oke ya. Kemudian diterima dari PT Kahitna uang sebesar 2.400.000. Karena dia diterima maka kas bertambah. Karena ini adalah uang diterima dari PT Kahitna gitu ya, dengan perjanjian, maka ada uang yang masuk dan pendapatan pun masuk. Jadi pendapatan bertambah, dia di kredit. Tanggal 5 dibeli kendaraan sebesar 12.500.000, baru dibayar 10.500.000, dia kas berarti berkurang, dan sisanya kita punya utang ya, betul. Jadi jumlah debit dan kredit dia harus sama. Ini debit segini ya, masing-masing 12.500.000. Untuk tanggal 6 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 1.300.000, berarti kas bertambah, pendapatan bertambah. Jadi ini modal ini kita ganti dengan pendapatan sebesar 1.300.000. Kemudian tanggal 12 dibayar, kita cek lagi tanggal 12, dibayar iklan pada media online 80.000. Tanggal 12 dibayar iklan, berarti di sini beban iklan. Begitu ya, 80.000. Kemudian dibayar gaji untuk bulan ini 450.000, ini beban gaji. Jadi tuliskan nama beban sesuai yang ada di soal ya, setiap tanggalnya, karena beban itu jenisnya banyak. Ada beban iklan, beban gaji, beban listrik, dan sebagainya. Jadi tuliskan jenisnya. Kemudian tanggal 16 beban gaji sudah, 18 dibayar rekening listrik dan telepon. Nah ini berarti beban listrik dan telepon. Nah, kita cek dulu nih ya, ini namanya apakah benar beban listrik dan telepon. Kita cek ke dalam soal. Nah, ini soalnya kan bentuknya seperti ini. Beban listrik dan telepon biasanya dia ada di paling bawah. Nah, ini dia. Kenapa kita harus cek? Kita untuk memastikan kita tidak membuat akun yang berbeda dari akun yang ada di dalam jurnal umum, di dalam neraca saldo periode sebelumnya. Jadi di sini tertulis beban listrik dan telepon, maka kita pun menuliskannya sebagai beban listrik dan telepon. Nah, ini kas berkurang karena kita bayar untuk beban listrik. Ini
di enter ya, diberikan spasi. Pengambilan untuk pribadi 50.000 itu namanya prepe. Jadi saya akan tulis prepe kas. Begini, kalau sudah silahkan dijumlahkan, baik debit maupun kredit jumlahnya harus sama. Berikutnya kita akan rapikan ya. Ini soal yang tadi kita hapus aja. Kemudian kita periksa lagi, ini pastikan jumlahnya debit dan kredit sama ya. Diperiksa benar gitu ya. Kemudian berikan halaman, ini halaman 1 misalnya. Di pekerjaan Anda kalau itu sudah masuk halaman 2, tulis halaman 2. Nah, ini kan periode 31 Desember ya. Lalu kita lihat di soal ada neraca saldo ya yang dibuat tanggal 1 Desember. Artinya sebelum jurnal umum kita buat, kita sudah punya neraca ya. Nah, ini kan dibuat tanggal 31, tadi yang di soal tanggal 1, maka tanggal 1 itu akan kita masukkan ke dalam buku besar. Ya, ini berikan judul untuk buku besarnya. Saya akan sambil memeriksa ya. Kemudian ini buku besar 4 kolom yang dipakai. Nama akunnya silahkan tulis kas ya, ini yang kita periksa pertama adalah kas. Kemudian tuliskan nomor akunnya. Nomor akun ini ada di soal ya. Di soal tertulis ini, jadi silahkan 111 itu untuk kas ya. Untuk kas kita akan tulis 111. Berikutnya kita cek, ini kas di debit 9.140.000 di debit ya. Maka di buku besar, di buku besarnya untuk tanggal 1 kita tulis saldo 9.140.000 di debit. Berikutnya kita akan cek tanggal selanjutnya, ya ini saldo tadi sudah oke. Kemudian kita cek kas ya. Untuk akun kas ini, semua akun kita periksa dari jurnal umumnya. Kita akan cek yang pertama adalah kas dulu. Maka semua akun yang tertulis kas di sini akan kita pindahkan ke buku besar kas ya. Untuk tanggal 2, kita perhatikan tanggal 2 kas ada di kredit karena membeli perlengkapan sebesar 800.000. Kita cek ya. Kita cek tanggal 2 kita membeli perlengkapan kredit 800.000. Ini repnya kita tulis halaman 1 ya, karena tersimpan di halaman 1 jurnal umumnya. Kemudian kita akan periksa jumlahnya. Jadi 9.140 debit, karena ini kredit maka dikurangi. Ya, saya sambil cek, dikurangi 9.140, sebentar saya cek ya, dikurangi 800.000, jumlahnya 8.340, benar ya. Kemudian di sininya di bagian ini kas kita berikan tanda checklist ya, karena sudah dilakukan posting ke dalam buku besar. Sekarang tanggal 3, kita perhatikan tanggal 3 kas bertambah karena ada pendapatan sebesar 2.400.000. Kita cek ya. Tanggal 3 ada pendapatan 2.400.000. Oke, ini sama dari halaman pertama, kita harus tambahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan, ini kan debit, kemudian ini debit, maka dia ditambahkan ya.
8.340 tambah 2.400.000. Ini saya sambil menjumlahkan sama dengan 10.740 benar ya. Kemudian kita lihat tanggal 5 benar. Oh, ini kas tadi udah oke, maka kita akan berikan checklist, artinya sudah diposting. Kemudian yang tanggal 5 kas berkurang karena membeli kendaraan. Tanggal 5 kas berkurang karena membeli kendaraan sebesar 10.500.000. Kita akan periksa ke sini. Tanggal 5. Nah, ini kasnya ini ya. Ini dari mana ya 12.500.000 ya? Ternyata ini adalah kendaraannya. Sementara harusnya yang kita tulis adalah kas. Kita cek lagi ya tanggal 5 ya. Tanggal 5 adalah kasnya yang ini yang kita tulis 10.500.000. Saya akan copy ya. 10.500.000. Jadi yang dimaksud 12 juta itu adalah kendaraannya. Sementara yang sekarang kita akan posting adalah kas 10.500 kredit. Kita lihat kendaraan. Harusnya di sini ya. Saya copy 10.500.000. Ini berarti kita akan hapus. Ya, kas berkurang karena membeli kendaraan. Gitu, sebesar 10.500.000. Kita cek ini debit 10.740, kreditnya 10.500.000. Nah, tetapi ininya benar ya, berarti mungkin tadi salah input. Kita akan kurangi 10.500.000. Kenapa kita kurangi? Karena ini debit, ini kredit. Jadi kalau debit ketemu kredit dia dikurang. Hasilnya benar 240.000. Gitu ya. Kemudian kita tulis ini halaman 1, kemudian yang tanggal 5 ini juga kita checklist, tandanya kita sudah lakukan posting. Kemudian tanggal 6 ada kas bertambah. Kalau kas di kiri ya artinya dia di debit, artinya kasnya bertambah. Kenapa kas bertambah? Karena ada pendapatan yang masuk. Kas bertambah di debit 1.300.000, kita akan cek tanggal 6. Karena ada pendapatan 1.300.000 benar, ini saya akan tuliskan ini. Berarti ini kan debit ketemu debit. Ini debit ya. Jadi 240 tambah 1.300.000. Hasilnya 1.540, ini benar. Oke, kita cek tanggal 6. Kita harus checklist ini. Gitu ya. Nah, kalian lakukan sampai semua kas ini selesai diposting. Ya, pada akhirnya tidak perlu dijumlah karena nanti pada akhir ini yang tanggal terakhir kita akan tahu saldo kas pada tanggal 31 Desember. Nah, angka inilah yang nanti akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Ya. Kemudian setelah kas selesai, kita akan juga membuat buku besar dari akun-akun yang tertera di sini. Nah, di sini sebentar. Nah, ini semua kita buatkan buku besarnya. Ya, dari surat berharga, piutang usaha, perlengkapan sampai ke beban serba-serbi yang paling terakhir, ya. Kita bisa perhatikan beban ini jumlah dan nama akunnya berbeda. Ada beban gaji, beban iklan, beban listrik dan telepon, serta beban serba-serbi. Artinya, kalian harus ingat ketika membuat jurnal umum, semua nama bebannya itu dipisah sesuai atau dibedakan sesuai dengan nama yang seharusnya. Kemudian setelah ini semua masuk ke dalam buku besar ya, di angka paling di kolom paling pertama, kalian bisa tambahkan yang dari jurnal umum. Sama persis dengan ketika membuat buku besar yang kas ini ya. Jadi yang dari soal tadi yang saldo tanggal 1 Desember ini semuanya masukkan pada kolom pertama ini. Disimpan di debit kalau dia tandanya debit ya, kalau disimpan di kredit tandanya kredit. Langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo ini pekerjaan siswa, kita perhatikan ya.
Ini nomor akun, kemudian nama akun, debit dan kredit. Nah, ini neraca saldo, ini judulnya ya, judulnya debit kredit. Ini nomor akun adalah akun nomor yang memang kan sudah diberikan di soal ini ya. Nah, ini nomor-nomor akunnya. Kemudian tinggal kita salin kembali. Kemudian nama akunnya sama jumlahnya kita perhatikan dari manakah ini ya, dari mana ini. Jadi neraca saldo kita peroleh dari buku besar. Caranya adalah yang jumlah-jumlah ini ya, ini kan jumlah saldo untuk setiap akun. Contoh ini Prive, saldonya debit 150. Nanti ini yang dimasukkan ke neraca saldo. Modal jumlahnya sekian, ini yang dimasukkan ke neraca saldo. Kita paling mudah dibedakannya untuk yang banyak nih, contohnya yang ini ya, yang kas. Nah, ini akun kas. Akun kas setelah kita adakan perhitungan kan ya di sini. Ini yang terakhir, data saldo terakhir di debit 890.000. Inilah yang kita pindahkan ke dalam neraca saldo ya. Kemudian surat berharga ini dan seterusnya kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, neraca saldo itu dibuat di sini jumlahnya ya, dan dia harus dalam keadaan balance, seimbang. Jadi antara debit dan kredit silahkan dibuat, dihitung debit berapa, kredit berapa, dan dia harus seimbang atau jumlahnya sama. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.